Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersun Arif dari Forum News Network. Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memecat Ketua KPU RI Hasyim Asyari ini tampaknya bakal membuat ketar-ketir komisioner KPU mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah. Anggota Komisi 2 DPR RI Gus Pardi Gaus mengingatkan bahaya dari efek pemecatan Hasyim Asyari ini ke bawahan hingga ke KPU daerah. Gus Pardi mengingatkan jabatan sebagai komisioner KPU itu baik di pusat maupun daerah merupakan posisi publik figur sehingga setiap perilakunya itu akan disorot oleh publik. Pemecatan Hasyim itu juga bisa mendorong perempuan lain yang mengalami hal serupa itu lebih berani bicara, lebih berani speak up, tampil kepada publik. Soal ini juga dikemukakan oleh korban dari Hasyim Asyari, seorang perempuan muda yang bernama Cindra Aditi Teja Kingkin. Ini kalau semula namanya kan cuma disebut CAT saja, tapi karena kemudian dia berani bicara kepada media, sekarang media juga menulis namanya dengan lengkap ini. Karena Cindra Aditi Teja Kingkin ini hadir dalam pembacaan putusan kemarin. Dia memutuskan melaporkan kasus ini dan bahkan tampil bicara di hadapan media karena kata dia ingin menjadi inspirasi bagi perempuan lain yang mengalami kasus serupa. Jadi kata dia ini perempuan korban dimanapun dan ini harus berani untuk menuntut keadilan. Kepada semua korban, mau kasus apapun itu, dapat berani, terutama perempuan, untuk mengajukan, memperjuangkan keadilan. Itu kata Cindra Aditi Teja Kingkin, tidak lama setelah putusan dibacakan oleh DKPP. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Dugaan bahwa komisioner KPU banyak yang bergaya hidup mewah dan main perempuan itu sebelumnya sempat disinggung oleh anggota Komisi 2 DPR RI dalam rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua KPU Hasyim Asyari, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, dan juga Ketua DKPP Edi Lugito. Anggota Komisi 2 DPR RI Risantoni menyoal gaya hidup komisioner KPU yang kata dia suka dugem dan main perempuan. Ini tentang attitude, Pak. Ya. Apa yang kita informasikan, yang kita dapat, semua anggota KPU ini sekarang sedang hidup mewah. Banyak sekali kejadian-kejadian yang menurut saya, di sini juga ada Pak Sekjen ya, tentang pemakaian private jet. Apakah ini ada nomenklaturnya atau pernah kita bahas pada saat penyelenggaraan kita bahas tentang anggaran. Belum lagi acara-acara dugem. Pasti DKPP tahu. Nggak mungkin DPP nggak tahu, DKPP nggak tahu. Karena tertutup, Pak. Oleh karenanya saran saya, Pak Ketua, DKPP ini dibuat khusus. Kita RDP membuka kelakuan daripada komisioner ini, maupun KPU, maupun Bawaslu. Jangan rapat-rapatnya ujung-ujungnya peringatan keras, peringatan terakhir. Tapi terakhir nggak terakhir-terakhir gitu. Muncul lagi gitu. Nah ini harus buat laporan, Pak. Percuma namanya Dewan Kehormatan.
Di MK saja mereka bisa rapat terbuka, Pak. Masa DKPP yang cuma urusan personal. Belum lagi masalah perempuan yang diulang-diulang, tapi tidak ada hasilnya. Nah, tadi Risantoni juga menyinggung putusan DKPP yang hanya berupa teguran keras. Nah, sekarang kan sudah dipecat ya. Anggota Komisi 2 DPR RI yang lain, yakni Rizka Oktoberia, itu menyinggung gaya hidup mewah dari Komisioner KPU itu tidak hanya soal penggunaan private jet, tapi juga mobil dinas yang mewah dari beberapa merek. Dan dia juga mempersoalkan mengapa anggota KPU itu memilih tinggal di apartemen mewah di kawasan Jakarta Selatan, ketimbang menempati rumah dinas yang juga terletak di Jakarta Selatan, dan rumah dinas itu menurut dia sudah direnovasi dan itu menggunakan anggaran negara, tetapi hanya 1-2 orang saja dari anggota Komisioner KPU yang tinggal di sana. Yang lainnya katanya dia berapa tadi disebutnya? 5 orang itu lebih memilih tinggal di apartemen. Komisioner dan sekjen kurang-kurangi dulu ke luar negeri. Apalagi sekarang masih PHPU di MK. Kurang-kurangi dulu, jangan nanti keluar negeri berlabuh lagi laporan di DKPP. Nggak usah dulu jalan-jalan keluar negeri, kita selesaikan dulu semua tahapan, selesaikan dulu PHPU, nanti setelah selesai semua bayar honor itu silakan. Ini masih PHPU. KPU ini melakukan BIMTEK. Dalam negeri, luar negeri. Kesana kemari. Hasilnya bagaimana? Yang pasti satu hasil BIMTEK dari Eropa berlabuh lagi di satu laporan DKPP. BIMTEK penting, betul penting. Tapi kualitas petugas di luar negeri lemah. Saya mau tanya, berapa banyak kegiatan BIMTEK dalam negeri yang dilakukan dan berapa banyak BIMTEK yang dilakukan di luar negeri? Kita bisa cek ini, Ketua. Kita lihat outputnya, itu baru namanya evaluasi. Berikut, seperti yang Ketua sampaikan, bukan hanya pelaksanaan, tapi penyelenggaraan. Mungkin Sekjen juga nanti bisa jawab. Mobil dinas komisioner KPU. Ada berapa mobil dinas komisioner KPU? Apakah ada warisan dari periode yang lalu? Yang kedua, betul Palisade? Yang ketiga, apa betul Alphard? Luar biasa kalau iya, mobil dinasnya 3. Tambah satu lagi, Ketua KPU pakai mobil dinas yang plat nomor polisi, saya nggak tahu itu. Nanti Pak Sekjen bisa jawab. Mungkin beda-beda hari, beda pakai mobil. Nanti ini tolong dijelaskan. Tambah lagi, rumah dinas. Yang saya tahu kalau rumah dinasnya KPU itu ada di Jalan Siaga Raya nomor 23. Rumah dinas itu sudah direnovasi infonya pimpinan. Dari awal mereka ini dilantik, dilakukan renovasi. Ada beberapa saja yang tinggal di sana, 1 apa 2 orang kalau saya nggak salah. Tapi ada rumah dinas yang baru yang mereka tempati di sebuah apartemen, 4 atau 5 orang tinggal di situ. Di Jalan Setiabudi, Utara Raya nomor 5 apartemennya. Bagaimana pembayaran ini Pak Sekjen? Rumah dinas ada, apartemen ada, yang bayar siapa dan pakai apa? Rumah dinas direnovasi buat apa? Dan pembayaran apartemen ini pakai anggaran apa? Nah, kalau benar sinyalemen dari anggota Komisi 2 DPR RI ini bahwa Komisioner KPU itu senang main perempuan, pasti mereka ini sekarang sedang ketar-ketir ya. Kemudian apalagi kalau sikap dan keputusan dari Cindra Adisitya Jakingkin itu kemudian diikuti oleh perempuan-perempuan lain yang kemungkinan menjadi korban dari Komisioner KPU ini, mulai dari pusat sampai di daerah. Sebenarnya kalau kasus serupa yang mirip dengan yang dilakukan oleh Hasyim Asyari ini pernah terjadi ya.
dan itu juga dicopot atau dipecat, yakni Ketua Komisioner atau Ketua KPU Manggarai Barat di NTT ini juga dipecat karena dia melakukan pelecehan seksual terhadap seorang bawahannya yang berasal dari lingkungan ASN. Kasus Hasyim Asyari ini benar-benar membuat kita makin prihatin ya, karena negara ini dikelola oleh orang-orang seperti itu. Seperti Hasyim Asyari ini yang moral pribadinya sangat memprihatinkan. Dia memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi dan sekedar melampiaskan nafsu syahwatnya, dan ini dilakukan terhadap orang-orang yang berhubungan dengan dia, yakni ketua partai politik, ketua umum partai politik, dan sekarang dengan bawahannya yakni petugas penyelenggara pemilu di luar negeri, yakni di Den Haag, Belanda. Saya Hersum Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.